battle. Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Iblis menipu dengan firman Tuhan. Pekerjaan iblis selalu memutarbalikkan firman Tuhan dengan dustanya yang menipu dan menyesatkan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Inilah ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman yang salah sehingga menyesatkan. Semuanya itu dipengaruhi oleh iblis di balik ajaran dan pemahaman yang telah ada atau yang beredar di dunia ini maupun dunia maya. Yang pertama, jika kamu baik, berbuat baik, kamu juga bisa selamat. Tidak, itu tidak benar. Keselamatan hanyalah melalui Yesus Kristus, jalan satu-satunya supaya manusia selamat. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas, firman Tuhan katakan keselamatan manusia bukan karena perbuatan baik manusia, bukan karena usaha yang kita lakukan, tetapi usaha Tuhan karena rahmat-Nya dan karena permandian kelahiran kembali. Diciptakan kembali menjadi manusia baru di dalam Kristus dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas, tidak ada usaha manusia yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya kasih karunia pemberian Tuhan yang ditawarkan oleh semua manusia di dalam Kristus. Untuk mendapatkan kasih karunia, kita harus menerimanya. Kalau kita menerima kasih karunia itu berarti kita menerima keselamatan dari Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak menerimanya, kita tidak mendapatkannya. Demikian juga yang menolaknya, kita tidak mendapatkannya. Dengan kata lain, kita belum diselamatkan. Yang kedua, semua orang sudah diselamatkan karena Yesus mati untuk menebus dosa-dosa dunia. Jelas, salah, dan tidak benar. Jika orang belum percaya kepada Yesus, belumlah menerima keselamatan itu, karena semua manusia berdosa. Dan keselamatan itu hanyalah melalui Yesus Kristus, karena di dalam Dialah ada pengampunan dosa. Jadi, setiap orang yang belum percaya Yesus masih tersesat dan terhilang. Jadi, percayalah kepada Kristus. Dia menunggumu untuk menyelamatkanmu. Kasih-Nya sungguh sangat besar dan ajaib. Yang ketiga, kalau kamu berbuat kasih, kamu juga bisa selamat. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Ya, di dalam dunia tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan dan yang dapat mengasihi Tuhan. Jika kita belum menerima kasih Tuhan, tidak akan mungkin kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita belum diperdamaikan dengan Tuhan. Segala dosa-dosa kita belum dibereskan atau diselesaikan. Yang keempat, Tuhan Yesus sudah datang kembali ke dalam dunia dengan diam-diam, dan banyak orang yang belum tahu. Reinkarnasi kembali menjadi Yesus perempuan. Ini aliran sesat dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini juga bukan gereja, karena gereja dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Di sini dikatakan
Yesus berinkarnasi kembali menjadi Yesus perempuan. Tidak ada nubuatan seperti ini bahwa Yesus akan datang kembali. Yang ada, Yesus akan datang kembali untuk menjemput mempelainya yang sudah mempersiapkan diri hidup dalam kekudusan. Ya, yang ada adalah reinkarnasi Yesus, penjelmaan roh firman menjadi manusia. Itu nubuatan tentang kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi tidak ada reinkarnasi atau daripada Yesus atau Yesus datang kembali menjadi manusia kembali dan menjadi Yesus perempuan. Dengar-dengar, Yesus perempuan itu yang telah melarikan diri dari China ke New York untuk mendapatkan suaka perlindungan politik itu sudah meninggal karena COVID. Makanya ajarannya dan para pengikutnya sudah tidak gencar di dalam media sosial. Yang kelima, Yesus betul menebus dosa-dosa manusia melalui penebusannya, tetapi watak dosa manusia belum bisa hilang, harus dengan tambahan 12 kitab yang dibuat oleh aliran gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu supaya bisa menerima keselamatan yang utuh. Padahal Galatia 3:13 jelas, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya penebusan Kristus itu sudah cukup untuk kita mendapatkan keselamatan. Dan kita harus menjaga keselamatan itu, mempertahankannya dengan mengerjakan keselamatan itu sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan yang utuh pada saatnya nanti. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, Yesus bukanlah juru selamat. Yesus saja diselamatkan oleh Allah. Arti nama Yesus berarti juru selamat. Matius 1 ayat 21. Mengapa dikatakan juru selamat? Karena di dalam dialah ada pengampunan dosa. Dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Yang ketujuh, Yesus itu manusia, diutus oleh Tuhan. Yang mengutus lebih tinggi dari yang diutus. Dan juga kalau Tuhan tidak mungkin mati, kalau Tuhan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan. Ya, itulah perkataan-perkataan dusta iblis. Ya, Yesus itu Tuhan dan Yesus datang menjelma menjadi manusia. Jadi dia manusia ilahi. Yang kedelapan, kalau kamu melayani hamba Tuhan atau hambanya, termasuk di dalam pelayanan seks, berarti kamu melayani Tuhan. Ini jelas penyesatan, amoral. Ya, tidaklah benar. Yang kesembilan, tidak ada lagi pewahyuan karena kitab wahyu adalah wahyu Tuhan yang terakhir. Padahal Efesus 1 ayat 17 dan 18 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Artinya, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus menerima hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Jadi, di akhir zaman ini akan banyak hikmat dan pewahyuan yang Tuhan berikan supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Supaya gerejanya menjadi sempurna seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. Yang ke-10, Tritunggal dikatakan sesat karena tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Perpuluhan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena kita hidup di zaman kasih karunia, di zaman perjanjian baru, bukan hidup di bawah hukum Taurat atau perjanjian lama. Bahasa roh dikatakan sesat. Nama Yesus itu nama KW3. Jesus itu KW2, nama asli Yesua Hamasya. Ya, itulah ajaran-ajaran yang menyesatkan karena salah di dalam penafsiran atau di dalam kebenarannya. Tidak sesuai dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Back to the Bible.